Do you know that the devils that are there hate your soul? Dan apakah saudara tahu iblis itu nyata dan dia membenci jiwamu? Satan was allowed to wall up people, means to hit on you. Iblis itu diizinkan untuk menghantam saudara. Sometimes spiritual matters, Kadang-kadang manifest through our life. Kadang-kadang yaitu hal-hal yang rohani itu bisa terlihat atau dimanifestasikan di dalam kehidupan kita. Like the spirit of infirmity. Umpamanya seperti roh sakit. You understand? The Lord allow it. Tuhan mengizinkan. Now in the book of Luke chapter 13 verse 11. Dan kita lihat sama-sama di dalam Lukas 13 ayat 11. So like I say again, sometimes spiritual matters manifest through our flesh, ya. Dari sebab itu saya katakan sekali lagi, hal-hal rohani itu bisa terlihat atau termanifestasi melalui kehidupan jasmani kita. Okay, and that can be a spirit of infirmity, which I said. Dan contoh yang paling mudah adalah seperti roh sakit atau sakit penyakit. And a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. Ayat 11 satu suara. Di situ adalah seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Now we jump to verse 13. Kita loncat ke ayat 13. Then he put his hands on her and immediately she straightened up and praised God. Sama-sama. Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Praise God for his power. Amen. Puji Tuhan untuk kuasa Tuhan. If Satan is attacking you through your flesh, Jika atau apakah yaitu setan itu menghantam saudara melalui daging saudara atau tubuh jasmani saudara, that is not a sign of weakness. itu bukanlah sebuah tanda kelemahan, It's a biblical concept. tetapi itu adalah konsep yang alkitabiah. At times God's spirit moves and destroys the whole of that spirit. Ada saatnya di mana yaitu roh Allah itu bergerak dan menghancurkan semua roh-roh tersebut. Yeah, that spirit of infirmity, for example. Yeah? Umpamanya sekali lagi saya balik dalam Lukas 13 yaitu roh sakit penyakit. So you know, this is what Paul, the apostle, wanted God to do. Dan ini sebetulnya apa yang Rasul Paulus ingin Tuhan untuk lakukan. And it is what we want him to do also. Dan ini apa yang sebetulnya kita manusia ingin Tuhan lakukan. You know what I mean? To move in his power in your life. Yaitu untuk kuasa Tuhan bergerak dalam kehidupan saudara. The example just now was in spirit of infirmity. Jadi contohnya sangat jelas tadi dalam Lukas 13 mengenai roh sakit penyakit. It doesn't say that I am weak, that is why, but it's a concept of the Bible that the word of God say that the power of God can come and set you free. Yaitu sekali lagi bukan berarti yaitu saudara atau kita itu lemah, tetapi sekali lagi itu konsep daripada Alkitab sehingga roh Allah itu bisa turun kepada saudara dan membebaskan saudara sepenuhnya. Remember when Paul began to ask God, for this thing I besought the Lord 3 times that it might depart from me, in the book of Acts, ya. Dalam kisah para rasul, yaitu di mana Rasul Paulus minta kepada Tuhan 3 kali untuk dibebaskan dari hal tersebut. And he said, God, unto me my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weaknesses. Yaitu tapi Allah sendiri yang menjawab bahwa Tuhan telah memberikan kasih karunia-Nya itu cukup bagi saya dan kekuatan daripada Tuhan atau kuasa Tuhan dibuat sempurna di dalam kelemahan saya. This is what Paul prayed because he was facing a physical infirmity. Dan itu apa yang Rasul Paulus sedang doakan karena dia sedang menghadapi yaitu sakit atau kesulitan di dalam secara jasmani. He said, God, please take away these things. Dan dia sendiri minta kepada Tuhan untuk mengambil alih semua sakit tersebut. But God say, my grace is sufficient for you. Tetapi jawaban daripada Tuhan bahwa kasih karunia Allah itu lebih dari cukup bagi kita. Sometimes it's not about God taking away. It's about God saying, I will give you that grace to go through.
Itu seringkali yang ditekankan bukan mengenai kesembuhannya, tetapi yang ditekankan adalah kasih karunia kepada Tuhan bagi kita untuk kita dapat melewati atau kekuatan untuk kita dapat melewati yaitu segala sakit penyakit atau masalah tersebut. If you understand, last week I was talking to you that God gave 2 gifts to mankind. Yaitu minggu kemarin saya bicarakan bahwa Tuhan sendiri telah memberikan 2 karunia atau 2 pemberian kepada setiap manusia. The gift of sovereignty, which means authority also. Yaitu sovereignty atau pemerintah atau juga otoritas yang diberikan. And then the other gift is the gift of grace. Itu satu pemberian lagi mengenai kasih karunia. And so here Jesus is saying to Paul, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weaknesses. Nah sekali lagi yaitu Yesus sendiri atau mengatakan kepada Rasul Paulus bahwa kasih karunia itu lebih dari cukup bagi engkau dan kuasanya dia itu dibuat sempurna di dalam kelemahannya Rasul Paulus atau kita. Can you handle it if God say no to your deliverance? Bisakah saudara yaitu menerima atau ya maksudnya menerima dengan sukacita, yaitu jika Tuhan mengatakan tidak kepada pelepasan saudara, jadi saudara tetap terikat, bisa enggak? Atau tetap sakit, bisa enggak saudara menerima kenyataan tersebut? And keep a right attitude, right spirit and a right attitude. Yaitu jadi kalau saudara sekali lagi tetap sakit, yaitu saudara nggak dilepaskan dari sakit penyakit tersebut, bisakah saudara menerima itu dari Tuhan dan tetap memiliki sikap hati yang benar, tetap dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita? Because if you read the Bible, karena jika saudara baca Alkitab, you must have a right attitude, a right spirit and a right attitude. Yaitu kita harus selalu memiliki yaitu roh yang benar dan sikap hati yang benar selalu di hadapan Tuhan kita. I'm not saying that God don't want to heal you. I'm saying if God doesn't want to do it for a purpose, would you still have a right attitude and a right spirit? Saya tidak mengatakan, oh Tuhan nggak mau menyembuhkan saudara. Tidak, jangan salah mengerti. Tapi apa yang dikatakan ialah jika umpamanya Tuhan tidak menyembuhkan saudara karena tujuan atau maksud tertentu daripada Tuhan. Maukah kita tetap memiliki sikap hati yang benar, sikap hati yang tetap mengucap syukur pada Tuhan kita? That is why if you understand my messages beforehand, Shadrach, Meshach, and Abednego said from verse 16 to 18 and said to God, the king, even if God doesn't set us free, we will not bow down to you. Wow. Dan jika saudara mengerti yaitu daripada minggu-minggu sebelumnya di mana yaitu Dr. Paul bicara mengenai Shadrach, Meshach, dan Abednego, yaitu mereka mengatakan meskipun Tuhan tidak membebaskan kami, kami tetap tidak akan bertekuk di hadapan atau menyembah kepada rajanya. And so when Paul answered, most gladly therefore will I rather glory in my infirmity. Dari sebab itu Rasul Paulus dengan jelas sekali mengatakan yaitu biarlah saya berkemuliaan di dalam kelemahan saya, that the power of Christ may rest upon me. Sehingga kuasa daripada Kristus sepenuhnya duduk atau diam di dalam saya. If that is the choice that God said, then that is the thing I'm going to declare. Jadi artinya jika Tuhan memutuskan yaitu seperti itu, kelemahannya itu masih ada, itu yang saya akan nyatakan. If you only talk but don't practice Christ, then you are a con man. Dan jika saudara hanya bicara, tidak mempraktekkan apa yang firman itu katakan, saudara itu hanya orang konmen, orang munafik. And that is dangerous. Dan itu sangat bahaya. And then let me tell you, Dan saya katakan, if your Christianity is true, the light will shine in your house. jika kekristenanmu itu sungguh benar, yaitu artinya terang itu harus terlihat di dalam rumah tanggamu. I didn't say perfect, yeah. I said true only, yeah. Saya tidak mengatakan sempurna, saya hanya mengatakan benar. Because you and I will make mistakes. Karena saya tahu saudara dan saya pasti ada kesalahan-kesalahan. We must correct them Dan kita harus membenarkan kesalahan and itu. increase in Christ. Dan kita bertambah-tambah di dalam Kristus. Now, if that Christianity and if that walk is right with God, do you think the light will start shining? Dan jika perjalanan saudara mulai dibenarkan bersama Kristus di dalam Kristus, tidakkah saudara pikir terang itu mulai menjadi terang? You sure your answer is yes?
If that answer is yes, then your neighbor must see, my Muslim neighbor must see Christ in that house. Dan jika- My Hindu neighbor must see Christ in the house. My Buddhist neighbor must see Christ in the house. My even Christian neighbor must see there is something different in your house. Dan jika saudara mengatakan iya, seharusnya tetangga saya yang orang Islam atau Hindu atau Buddha atau bahkan orang Kristen pun harus dapat melihat bahwa Kristus sungguh hidup di dalam rumah tangga saudara. I'm talking about Christ that liveth in your house. Karena saya bicara mengenai Kristus yang hidup di dalam rumah tanggamu. If you have no time, Jika saudara bilang gak ada waktu, then you have made a choice not to glorify Christ. ada pilihanmu sendiri untuk tidak memuliakan Kristus. Oh, cannot, Pastor, we are working, we are so difficult. I don't believe you. Saudara mengatakan, aduh Dr. Paul, saya terlalu sibuk, saya harus kerja dan segala sesuatu. Saya katakan saya gak percaya dengan alasanmu. Serious, I don't believe you. Sungguh saya tidak percaya dengan jawabanmu. Because I also work. Karena saya juga bekerja, I also sweat. saya juga harus berkeringat. So we all must make right with God. Artinya kita semua harus membenarkan jalanan kita di hadapan Tuhan. That's why I go back to the very basic, you and God first. Dari sebab itu saya sangat dasar untuk setiap orang, saudara dengan Tuhan terlebih dahulu. Then you and your family every day. Setelah itu nomor 2, yaitu saudara dengan seisi rumah tangga saudara setiap hari. You cannot make calls. Kalau saudara nggak Talk. bisa berkumpul, saudara telepon keluarga saudara, bicara dengan keluarga saudara. I'm not there to tell you to judge one another. I'm there to tell you, seek God. That's all. Saya bukan di sini untuk menghakimi saudara, tapi saya menekankan saudara, mendorong saudara untuk mencari Tuhan. If you don't do it, Jika you are saudara- lost. Jika saudara tidak melakukannya, saudara sendiri yang rugi. A smiling will never change a thing, you know. Dengan senyum saudara itu tidak akan mengubah situasi saudara. All it says that you are a con man only. Itu hanya menunjukkan saudara hanyalah orang yang munafik. But when you really do it, Tapi waktu sungguh-sungguh saudara my melakukan, God, that smile inside will come out. yaitu apa yang di dalam terang itu akan terlihat keluar. Somebody will catch it. Ada orang yang bisa menangkapnya, melihatnya. Somebody will see something beautiful. Ada orang yang melihat sesuatu yang indah di dalam saudara. Now, you bring glory to God. Disitulah saudara bawa kemuliaan bagi Tuhanmu. I believe in Christ, the crucified, died for me, rose again, sat down at the right hand of the Father, and I believe in Him and the resurrection of Jesus Christ. Yaitu jadi artinya saya percaya di dalam Kristus dan bahwa dia mati di atas kayu salib. Artinya saya percaya di dalam penderitaan Kristus daripada tidak ada Kristus sama sekali. You can say, I have Christ, but your walk is the one that tells whether you have Christ or no Christ. Dan saudara mengatakan, oh ya saya percaya dalam Kristus, tapi sekali lagi jalanan kehidupan saudara itu mencerminkan atau menggambarkan apakah benar ada Kristus atau tidak dalam kehidupan saudara. What makes it so hard Apa yang membuatnya begitu sulit is our lack of understanding. adalah karena kurangnya pengertian kita. You understand what I'm talking about? Bisa saya Because ikuti. our lack of our understanding with the Lord is so hard to follow. Sekali lagi karena kurangnya pengertian kita kepada Tuhan kita atau mengenai Tuhan kita, dari sebab itu sulit untuk mengikuti. See, no one knew Him any better than the disciples. Dan tidak ada yang mengenal Yesus jauh lebih baik daripada murid-muridnya. Yeah, everybody will agree with that. Semua setuju. And yet, see what happened. Luke 18 verse 31, Yaitu di dalam Lukas 18 ayat 31, 32 and 33. 32 dan 33. Jesus took the 12 aside and told them, we are going up to Jerusalem, and everything that is written by the prophets about the Son of Man will be fulfilled. Yaitu ayat 31, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Verse 32, He will be handed over to the Gentiles, they will mock Him, insult Him, spit on Him, flog Him, and kill Him. Ayat 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Verse 33, on the third day He will rise again.
Ayat 33, dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. No one can say that he was blind-sighted. Tidak ada orang bisa mengatakan bahwa dia dibutakan, Wrong place, wrong time. atau mengatakan, oh Yesus di tempat yang salah dan dalam waktu yang salah. He knew exactly what he was doing. Sekali lagi Yesus tahu persis apa yang dia harus lakukan. Now verse 34. Ayat 34, All the disciples know him and yet semua muridnya itu sekali lagi mengetahui, mengenal Yesus. the disciple did not understand any of this. Its meaning was hidden from them and they did not know what he was talking about. Ayat 34, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. You see? So that is why, because of lack of understanding, sometimes it's so hard to do it. Kadang-kala kurangnya akan pengertian membuat seseorang sulit untuk melakukan. But sometimes you and I can have a close walk with God. Tapi kadang-kala saudara dan saya bisa memiliki yaitu hubungan yang dekat dengan Tuhan. And still not understand what He is doing all around us. Tetapi masih saja tidak mengerti apa yang sebetulnya Tuhan sedang lakukan di sekeliling kita. You see? Sometimes you have a close walk with God, but you don't understand, and then you shut it off. Yaitu kadangkala, yaitu memang benar kita memiliki hubungan yang dekat, tetapi karena saudara nggak mengerti, saudara yang menutup. But we must trust Him. Tetapi bagian daripada kita harus percaya pada Tuhan. We must trust Him. Kita harus percaya pada Tuhan. And not be afraid. Dan jangan takut. What else can go wrong? Apalagi yang bisa jalannya salah. What else can go wrong? Apalagi yang bisa jalannya salah. Say you are in trouble already. Katakan umpamanya saudara sudah di dalam suatu masalah. You have a close relationship with God. Saudara memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. You don't understand things around you, what's happening around you. Tetapi saudara tidak mengerti apa yang terjadi dengan sekeliling saudara. Why shut Him up? Tapi kenapa saudara harus menutup pintu terhadap dia? Trust Him. Percaya pada Tuhan. Don't be afraid. Jangan takut. You already drowning. Saudara udah tenggelam. You are drowning until like that. Why don't trust Him? Might as well trust Him. Maybe you come out like that. Yaitu karena saudara, keadaan saudara itu seperti orang udah tenggelam tinggal kepala saudara saja. Apalagi yang bisa dilakukan. Dari sebab itu percaya Tuhan. Siapa tahu saudara bisa keluar dari tenggelam tersebut. Paling gak separuh badan. Most you go and meet Him. Atau bisa aja saudara bertemu dengan dia. It's a blessing still. Dan itu masih sebuah berkat. You see, Jesus ate His last supper. Yesus makan, yaitu makan malam yang terakhir. And then retreated to a quiet garden in Jerusalem. Setelah itu dia menyendiri di dalam sebuah taman di Yerusalem. And you know where the place is called? The mount, outside the Mount of Olive. Yaitu di luar daripada bukit Zaitun. So they brought the harvest olive to this garden, this particular garden. Jadi apa yang biasanya dilakukan ialah mereka membawa tuayan waktu daripada buah zaitun ini dikumpulkan di tempat kebun ini. So that they can crush the precious yellow oil out from the olive pulps, Sehingga mereka bisa membuat minyak zaitun tersebut keluar daripada buah-buah zaitun ini, memeras buah zaitun ini. And this olive has precious yellow oil. Dan biasanya yaitu minyak yang pertama itu sangat kental dan warnanya kuning. But they have a hard pit center. Tetapi di tengahnya dari biji zaitun itu keras sekali. So they need to use big stone wheels to crush the oil out of the olive to be used. Dan apa yang mereka lakukan biasanya itu memakai batu yang besar, yang berat untuk menghancurkan buah tersebut sehingga minyaknya keluar dan minyaknya bisa dipakai. He was brought to this same garden to be crushed. Dan begitu, Jesus. dan begitu juga Allah yaitu membawa Yesus ke tempat taman yang sama untuk dihancurkan. Make no mistake, He was
man and God. Jangan salah paham, sekali lagi, Yesus sepenuhnya Allah, Yesus sepenuhnya manusia. Hello? So, so the significant things are all there actually for us to understand. Dan sebetulnya hal-hal yang penting dikasih lihat dari semua gambaran yang apa Yesus sedang hadapi supaya kita bisa mengerti. So Jesus got to be crushed in that same place. Dan But we must understand he was God, he was man and God. jadi Yesus berada di tempat itu adalah sebuah gambaran bahwa Yesus juga harus dihancurkan, dan tapi jangan kita salah mengerti, Yesus bisa merasakan sepenuhnya karena dia sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya adalah manusia. Acts 2:36. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Therefore let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. amin. Ayat 36 satu suara. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Amin. You see, the sovereignty of flesh could have rejected Calvary. Dan saudara bisa lihat yaitu otoritas atau kemauan daripada dagingnya pada saat itu bisa saja menolak Kalvari atau penyalipan. Yeah? Jesus could easily reject it, huh? Sekali lagi Yesus sepenuhnya manusia, dari sebab itu dikatakan seperti ini, bahwa yaitu dagingnya bisa saja menolak yaitu penyalipan. He was not committed to be tortured. He was committed to our salvation. Yaitu dia tidak terikat untuk penyalipan tersebut atau kesengsaraan atau penyiksaan tersebut, tetapi dia terikat, memiliki keterikatan atau perjanjian untuk semua keselamatan manusia. But these two, they went together. Tetapi saudara lihat kedua hal ini yaitu penyalipan, penyiksaan dan keselamatan itu berjalan bersamaan. Jesus didn't say, I come so that I must suffer. No, he said, I came, my commitment is to get you saved. Yaitu karena, kenapa dikatakan seperti itu? Yaitu karena Yesus datang bukan, dia nggak mengatakan, oh saya datang supaya saya datang disiksa, enggak. Tetapi dia datang sehingga semua umat manusia itu diselamatkan. But to get you saved, he need to be tortured. Tetapi untuk saudara diselamatkan atau keselamatan itu terjadi, dia harus melewati penyiksaan atau penyalipan terlebih dahulu. The two went together. Dari sebab itu dikatakan penyiksaan atau penyalipan dan keselamatan itu berjalan bersamaan di dalam Yesus. Remember once and for all the Lamb of God that will be slain. Dikatakan untuk sekali dan untuk selamanya anak domba Allah itu harus dikorbankan. Can you see now why is it so important? You made a choice to follow Jesus. Dari sebab itu saudara bisa lihat berapa pentingnya saudara sendiri yang mengambil pilihan tersebut untuk mengikuti Kristus. Don't do it halfway. Jangan lakukan separuh hati. Don't sacrifice Jesus the second time. Dan jangan korbankan Yesusmu untuk kedua kali. That relationship is so important. Hubungan saudara dengan Yesus itu sangat penting. That relationship with the family and God is important. Hubungan saudara dan seisi rumah tangga saudara dengan Tuhan itu sangat penting. How could you give excuses for your children, for your husband not to come together and pray, or your wife? Bagaimana saudara bisa memberi alasan yaitu untuk istri saudara atau anak-anak saudara untuk tidak datang bersama-sama untuk dapat bisa beribadah dengan Kristus. Don't become like Eli. Janganlah saudara menjadi seperti Nabi Eli. The stress of his impending torture caused him to sweat blood. Dikatakan yaitu karena dia tahu bahwa dia akan disalibkan, disiksa, itu menyebabkan Kristus sampai berpeluh darah itu keluar. You know, that come under severe stress, that blood comes out instead of water. Itu dikatakan kalau orang itu karena kalau udah stres, saking stres banget, itu bisa peluhnya itu sampai keluar darah. Even in this condition, nevertheless, Jesus. Tetapi meskipun dalam kondisi seperti ini, Jesus said, not my will, but thine will be done. Yesus tetap mengatakan kepada Allah Bapa, biarlah bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu saja yang terjadi.
And as you know, Jesus being full of the Holy Ghost, Dan saudara tahu yaitu Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. yaitu balik dari Jordan, masuk ke dalam yaitu gurun pasir. You see, all these things we must understand. Dan kita semua itu harus mengerti, The Holy Ghost will not keep you from stressful itu situation. bahwa Roh Kudus tidak akan menghentikan saudara untuk menghadapi hal-hal yang sulit. But the Holy Ghost Tetapi will Roh keep Kudus- you from making bad mistakes during stressful time. Tetapi Roh Kudus akan menolong saudara untuk menghindari kesalahan-kesalahan di dalam waktu tekanan atau di dalam waktu saudara tertekan atau menghadapi masalah. Again, it's so Sekali lagi, important penting sekali. when you have that fellowship with God. Waktu saudara memiliki hubungan, persekutuan dengan Tuhan atau Allah Bapa, Your family's vineyard together with God. yaitu keluarga berserta keluarga saudara, Wow. yaitu kebun anggur saudara dan keluarga saudara. That stressful situation, Hal yang sulit yang saudara hadapi, Holy tekanan yang Spirit sulit will begin saudara to hadapi, speak. Roh Kudus sendiri akan berbicara kepada will saudara, help you akan menolong that saudara, you will not make a mistake in that stressful situation. sehingga saudara tidak melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang salah di dalam masalah tersebut atau dalam tekanan-tekanan. You can handle anything when you are full of the Holy Spirit. Saudara bisa menghadapi apapun masalah tersebut jika kehidupan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. But by staying safe, you understand, by staying safe is not the only issue of life. Tetapi dengan maksudnya dengan tetap selamat aja itu bukanlah itu bukanlah masalah dalam kehidupan. You understand I'm talking about? Oh, most important I'm safe lah. Okay. Karena orang suka berpikir seperti itu, maksudnya yang penting itu pokoknya diri saya sendiri yang selamat. By staying safe Dengan yaitu saudara sendiri selamat, is not the only issue of life. itu bukanlah satu-satunya masalah dalam kehidupan. What about accomplishing your purpose in life? Yaitu bagaimana dengan itu bagaimana atau apakah saudara memenuhi tujuan daripada Tuhan dalam kehidupan saudara? That is why some people give up God for career. Dari sebab itu ada juga orang melepaskan Tuhan karena karir mereka mengejar karir dalam kehidupan. Some girls give up God for the husband. Dan ada juga wanita melepaskan Tuhan atau kekristenan mereka karena mengejar suami. Some husband give up their calling for their wife Dan ada juga suami melepaskan panggilan Tuhan dalam kehidupan dia karena istri mereka. because they thought that is their purpose in life. Karena mereka berpikir itulah, yaitu istrinya atau suaminya atau karir itu adalah tujuan daripada kehidupan mereka. But as a child of God, it's not just being saved. Sekali lagi dari sebab itu ditekankan sebagai anak Tuhan yang dipentingkan bukan hanya keselamatan saja. Jesus said, Yesus katakan, for this cause came I into the world. untuk inilah waktu dia disalibkan. Dari sebab itu aku datang kepada dunia ini. What is your purpose of life? Dan apakah tujuan kehidupan saudara?